di kasus korupsi ini. Yang ada justru ya korupsi masih sama-sama aja walaupun menurun ya. Tapi penurunannya tidak begitu signifikan, tidak seperti cita-cita KPK yang dulu dibangun yang didirikan pada awalnya. Jadi kayak mungkin pendapat gue adalah kayak kita fokuskan saja energi kita untuk bagaimana kita bisa membentuk sistem pemerintahan yang baik ketimbang kita terlalu fokus sama hukuman-hukuman kepada koruptor gitu. Soalnya mau 20 tahun, mau seumur hidup gitu tidak ada efek jerahnya yang gue lihat sih selama ini. Gitu sih kalau dari gue. Agak agak ini juga sih, agak disayangkan masih ada pikiran-pikiran yang menganggap bahwa hukuman yang lama itu adalah yang pantas diberikan kepada para koruptor. Tapi efeknya kurang signifikan. Gitu aja sih dari gue. Oke, thank you, thank you. Yang lain ada yang mau nanggepin dulu? Bisa dari dua pendapat tadi, ada yang mau ditanggepin atau secara overall aja dari beritanya? Kalau nggak ada, kayak gue mau nanggepin yang tadi, eh Tan dulu dah. Kalau menurut gue kan tadi kan, Tan kan bilangnya ini ya, sampai memberatkan atau meringankan hukuman gitu. Nah, kalau menurut hakimnya, ya, kalau secara moral sebenarnya nah itu cuman jaksa KPK cuma nuntut 11 tahun dan dia malahan si hakim ini kan udah naikin jadi 12 tahun tuh. Tapi ya emang sebenarnya hitungannya masih kurang sih. Cuman ya udah memenuhi gitu sih kalau menurut gue. Nah, kalau menurut gue agak dilema situnya soalnya si hakim ini juga udah bahkan udah ngeberatin gitu kalau menurut gue. Atau yang lain ada yang mau dapat lagi? Boleh Jan? Kalau gue mau pendapat yang tadi sih, yang Yohanes kasih tahu yang tentang uh, fokusnya bukan di durasi, itu gue sebenarnya setuju banget sih. Karena kayak sekarang tuh yang kalau gue lihat orang-orang terlalu nge-center pemikiran resource-nya ke ya masalah juara di 12 tahun yang ngebuat kayak ya hal-hal lain yang penting tuh jadi dikesampingkan gitu loh. Menurut gue dibandingkan ya udah gitu mau 3 tahun kayak mau 6 tahun mau 12 tahun, dibandingkan kita terlalu mikirin lamanya durasi waktu dari hukumannya, lebih baik kita ya ibaratnya mengalokasikan resource untuk membetulkan sistemnya gitu loh, membetulkan sistem, entah sistem pemerintahan daerahnya, sistem pemerintahan pusatnya, untuk menutup celah-celah mereka berkorupsi, kayak gitu sih maksud gue. Dibandingkan terlalu mikirin durasi, bener juga sih tadi setelah gue pikir lagi, ya mau 12 tahun, mau seumur hidup, mau setahun, ya menurut gue durasi itu tidak, kalau di kita ya entah kenapa tidak terlalu menggambarkan efektivitas dari efek jerahnya itu. Ada orang yang ketika setahun di hukum dia akan jerah, sementara orang yang 20 tahun dihukum ya akan melakukan hal yang sama gitu. Yaitu kembali lagi ke ya ibaratnya tabiat manusia kan. Ini maksud gue kayak bener sih tadi lebih baik difokusin ke sistem dan manajemen yang intinya untuk memitigasi si korupsi inilah, untuk mencegah korupsi ini terjadi, dibandingkan terlalu memikirkan oke, dia korupsi sekian miliar, dia harus berapa tahun gitu. Ya it happens, sudah korupsi udah terjadi, ya mau gimana gitu. Nggak ada, menurut gua kalau mau pemikirannya lebih jauh lagi dan berkelanjutan lagi, ya setuju sih tadi lebih ngarah ke manajemen dan sistem dari pencegahan atau bahkan pencarian orang-orang yang korupsi ini, dibandingkan terlalu memfokuskan ke orang yang udah ketahuan korupsi, kayak gitu sih. Tapi boleh banget sih teman-teman kalau ada yang ada open banget kalau ada tanggapan lain. Gimana dari teman-teman yang lain? Dan tadi kan Ojan sama Yohanes udah bilangnya eh, jangan terlalu difokusin ke hukumannya, apalagi kayak ke durasi hukumannya karena itu bakal tergantung lagi sama orang-orang masing-masing kan. Kayak
masalah jerat atau enggak itu balik ke personal masing-masing. Cuman berarti harus difokusin ke perubahan sistemnya gitu ya Jan ya? Iya kan? Iya, iya, betul. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Kenapa Tan tuh? Gue deh terakhir. Mungkin ya gue terakhir berpendapat terkait apa yang Alvin sama Ojan bilang tadi. Gue setuju sih dalam konteks yang gue pahami dari apa yang Alvin sama Ojan bilang itu pembenahan sistem dan penyelesaiannya secara struktural. Sebenarnya gue setuju terkait poin itu. Cuman menurut gue pribadi ngasih kepastian hukum yang fair itu tuh merupakan awal dari manifest. Kalau misalnya pembenahan secara sistem hukum kita tuh udah lebih baik gitu menurut gue ya paling nggak. Dan fakta bahwa masih ada inkonsistensi dari dari putusan hukuman korupsi itu sendiri dibandingkan dengan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Kayak misalnya gue nggak tahu spesifiknya gimana. Cuman kalau kita bandingkan dengan waktu tahun penjara, ada pencurian-pencurian yang minor dan itu dihukum juga dengan durasi yang mendekati sama dengan tuntutan ya dan putusan yang ya gak setimpal sama apa yang diputusin untuk terdakwa korupsi berarti gitu. Walaupun dengan biayanya beda-beda dan menurut gue ya ngasih sense of keadilan, maksud gue kayak paling nggak standar fixnya misalnya kayak kalau di Tiongkok nih yang gue tahu kalau dia terbukti korupsi lebih dari sekian ratus juta gitu, dia fix dihukum dengan ganjaran tertentu dan gak bakal biringan dari ganjaran tersebut, entah dalam durasi atau yang lebih ekstrim lagi hukuman mati. Dan menurut gue itu paling gak ngasih sense of justice gitu menurut gue ya, karena ya itu nunjukin bahwa sistem hukumnya bisa ngasilin suatu keadilan yang konsisten. Nah sementara kalau misalnya kita ngasilin coba ngebenahin pembenahan struktural tanpa mulai dari apa yang ada di depan mata kita, menurut gue itu bisa satu hal yang nggak ideal kalau menurut gue pribadi. Terpaut gue nggak memperdebatkan itu ya putusannya Juliari benar salah. Cuman yang jelas yang gue pahami dari putusan Juliari, kadang banyak dari putusan hukum di Indonesia tuh gak inkonsisten secara ya inkonsisten. Dan kadang-kadang menurut pandangan gue dari kalau kita ukur besar berat enggaknya itu berdasarkan durasi ya ataupun denda, ya itu nggak konsisten karena menurut gue nggak apple to apple, tapi masih terjadi gitu. Dan langkah yang paling real buat ngebenahin sistem adalah mastiin bahwa ya sistem hukumnya harus ngasilin satu keputusan yang adil secara konsisten. Dan itu dimulai dari Juliari. Dan kalau misal 12 itu adil menurut menurut ibaratnya diskursus yang ada dari orang-orang hukum, ya nggak masalah. Cuman ke depan ya pastiin juga bahwa standar-standar orang yang diputus korupsi ya standarnya juga sama gitu. Dan pastiin juga kalau misalnya ke depan permasalahan dia itu di pressure sama society masuk jadi bagian dakwaan, ya pastiin juga ke depan kalau ada orang yang di pressure, ya jadiin hukumannya ringan juga gitu. Jangan sampai
gara-gara satu kasus bisa beda. Karena menurut gue kalau inkonsisten kayak gitu, ya tandanya hukumnya nggak rata gitu. Gitu sih menurut gue. Dan gue setuju sama Ojan sama Alvin yang mengatakan bahwa pembenahan utamanya harus secara sistemik, secara struktural. Gue setuju. Tapi menurut gue pembenahan struktural tuh diawali dengan ya kita ngasilin satu standar dan satu keputusan yang adil yang secara konsisten akan diberlakukan sesuai standar yang kita tetapkan saat itu juga gitu. Itu menurut gue sih. Oke, makasih Betan. Berarti kayak ini ya, kalau pengen emang mengubah yang mengubah sistemnya bisa dimulai dari ngasih hukuman tuh semua orang tuh sama gitu kan dalam satu standar. Nah kalau gue sebenarnya kalau gue boleh nanggepin gue setuju sama Tan sih karena gimana ya standarnya kalau gue lihat benar-benar bedanya beda banget gitu. Kayak ini kan sih yang kayak Iwan bilang di chat nih pencuri kayu manis dihukum berapa kayak itu mereka bisa sampai berapa tahun terus bandingin sama yang si Juliari kayak gini tuh 12 tahun kayak kalau menurut gue kayak absurd absurd banget gitu bedanya standarnya tuh benar-benar nggak jelas gitu standarnya. Teman-teman lain ada yang mau memberi tanggapan? Gue boleh deh nanggepin. Kalau menurut gue, ini gue nanggepin yang ini yang di chat ya, yang Iwan. Lu lihat aja pencuri kayu manis dihukum berapa. Kalau menurut gue ini ada faktor ini sih, pengacara gitu. Maksudnya kayak menurut gue kayak nggak adil gitu loh pengacara yang disediakan oleh publik sama pengacara yang bagus gitu. Jadi kayak ya Juliari pengacaranya siapa, sedangkan yang pencuri kayu manis pengacara siapa gitu. Kayak gimana? Gue merasanya di sini perlindungan hukum untuk orang-orang kecil yang kayak pencuri kayu manis ini nggak ada gitu. Kayak yang kemarin adalah yang kita waktu itu udah lama yang nyuri pisang buat anaknya makan gitu. Kayak mereka nggak dapet perlindungan hukum yang cukup aja gitu. Kayak pengacara yang tersedia tuh ya udah pengacara yang penting ada aja gitu untuk memenuhi hukum, tapi kayak kualitinya nggak terjamin. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Oke, Ron. Oke. Oh, oke. Berarti lebih ke ini aja nih, maksudnya sistemnya bukan dari sistem internal pemerintahnya doang gitu ya, tapi juga lebih ke penyediaan hukum yang ini kan, yang sama buat semua orang gitu, yang masalah pengacara-pengacara yang barusan dibilang Kevin ini. Oke, teman-teman ada yang mau nanggapin? Mungkin ada yang kepikiran yang lain lagi, atau mau lanjutin pendapat-pendapat yang udah ada sebelumnya. Mau nanya dong, izin nanya. Ya, sok langsung. Oh ya, kenalin gue Dito, PSK 19. Sebenarnya ini gue lupa deh. KPK tuh waktu itu ngajuin tuntutannya tuh sorry, udah ada ternyata. Tapi menurut kalian tuh sebenarnya secara historis itu lebih rendah atau lebih tinggi gak sih? Soalnya seingat gue yang kasus Jiwasraya dan Astabri itu kayak Beni Coko Saputro itu kan dihukumnya seumur hidup kan. Nah itu kira-kira apakah ini vonisnya kira-kira udah sesuai dibandingkan dengan kasus Jiwasraya atau enggak sih? Sebenarnya gue masih agak bingung di situ. Saya disparitasnya cukup jauh gitu, kayak Beni Coko Saputro dan kawan-kawan dihukum seumur hidup, sementara Juliari cuma 12 tahun gitu. Kayak mungkin apakah ada pandangan hukum di baliknya atau gimana gitu?
Oke, thank you banget Dito. Yang lain ada yang bisa nanggepin? Bukan, ada yang mau nanggepin? Gue mungkin nanggepin dikit ya. Kalau gue ini sih, menurut gue ya kayak tadi gue udah bilang sebelumnya sih, kayak yang diminta dari jaksa KPK kan juga 11 tahun ya. Nah itu kayak kalau menurut gue hakimnya agak bingung juga mau bilang hakimnya benar apa salah, karena yang diminta cuma 11 tahun gitu. Kalau misalkan kita, kecuali kalau misalkan si jaksa KPK nuntut lebih, mungkin kita, kalau misalkan nuntut lebih terus si hakim cuman ngasih kurang dari tuntutan, mungkin itu kayak bisa, kita bisa setuju lah kalau misalkan itu hakimnya kurang kurang gitu. Cuman ini kan udah kayak bahkan udah dilebihin sama jaksa KPK-nya. Kalau menurut gue kayak gitu sih, makanya agak bingung juga. Ini jatuhnya kayak balik lagi ke ini, ke apa sih, emang belum rata gitu nggak sih keadilannya, pemberian hukumannya juga belum rata. eh Kalau menurut gue kayak gitu sih. Teman-teman lain gimana, ada yang mau memberi tanggapan? Mungkin kita tunggu sampai 8.03 kali ya. 8.04 deh, biar agak lama kita sekali nunggu. Misalkan ada teman-teman yang lagi nyari-nyari di Google juga. Kalau 8.04 nggak ada tanggapan untuk yang tadi, kita bisa lanjut ke berita yang selanjutnya. Atau enggak, kalau emang teman-teman ada yang memberi tanggapan lain yang di luar dari pertanyaan tadi, boleh banget sih. Atau bahkan mau nanya lagi. Oke kan? Udah deh, oke, sorry. Gimana, Gip? Enggak, maksud gue,
gue baru mikirnya, maksudnya ini kan baru sorry tadi gue agak sempet lost dikit di tengah-tengah. Cuma kan ini kan sebenarnya kan keringanan hakim kan ngasih 12 tahun walaupun alasannya itu dibilangnya menderita dicaci maki atau diri masyarakat. Tapi maksud gue ada kemungkinan, maksudnya kan ada kemungkinan nggak tahu sih, cuma yang gue awalnya pikir ya berusaha positive thinking lah ya, bisa jadi kan maksudnya ya ini, tapi ini skenario aja sih maksud gue. Tapi dan setahu gue dari Juliari ini bisa dibilang sempat membeberkan lah beberapa komplotan lain yang bisa dibilang bisa terkait sama korupsi bansos ini. Walaupun ya gue nggak tahu, cuma gue rasa itu mungkin bisa ada pertimbangan tambahan lagi dari hakim juga. Cuma gue nggak tahu, cuma kan isu beredar katanya dia ada dia bisa dibilang dia nge-spill informasi terkait dengan komplotan yang lainnya. Ya walaupun itu nggak dijadi, gue nggak tahu kenapa nggak dijadikan hakim pertimbangan untuk untuk meringankan vonisnya, malah yang dipakai vonisnya kenapa dicaci maki oleh masyarakat ya. Tapi gue rasa sebenarnya alasan utama dia kenapa 12 tahun ya, walaupun dibandingkan sama ada mungkin bisa bilang ada intervensi politik lainnya, kalau ada yang bilang tadi ada atau intervensi hal lainnya lah, gue rasa dia ya alasan utama juga dia nge-spill komplotan dia sih. Dan menurut gue kayak kalau atas dasar itu juga dia dibebasin, menurut gue itu nggak apa-apa sih, maksudnya diturunin jadi 12 tahun ya. Walaupun agak kesal juga sih kenapa nggak seumur hidup gitu kan. Oke, sip, thank you banget, Gap. Kalau gue sendiri sebenarnya ini sih, gue nggak pernah tahu yang kayak dia membeberin komplotannya. Cuman kalau misalkan teman-teman ada yang tahu atau mau menanggapi, silakan banget. Sama kalau gue boleh nanggapi dikit lagi, kalau setahu gue malah si Juliarinya ini bahkan dia nggak ngaku kalau misalkan dia tuh kayak korupsi gitu. Dia nggak ngaku kalau misalkan dia nerima suap. Jadi gue kurang tahu tuh kalau misalkan isu dia ngebeberin komplotannya. Nah yang itu gue juga denger tuh, cuma makanya kan ada gue nggak tahu lah, itu ada skenario kan. Nah, itu cuma itu gue juga ngeliatnya cuma kayak bukan di berita-berita yang Kompas gitu, cuma kayak isu-isu aja. Makanya gue bilang cuma ya kita kan juga nggak tahu kan apakah ini bentuknya permainan apa. Cuma ya gue setuju sama mungkin tadi sebelumnya bahwa ya ini emang bisa dibilang ada sesuatu yang salah sama putusan hakim ini. Itu gue setuju. Cuma maksud gue ini gue juga nggak tahu, makanya gue mungkin kalau teman-teman yang lain tahu, cuma ada beberapa ya, ini sebenarnya bukan dari hal terpercaya juga, cuma maksudnya itu cukup sempat beredar aja. Gue nggak tahu, mungkin kalau di grup-grup keluarga kalian ada yang dapat gitu, soalnya ya gue nggak tahu kenapa di grup keluarga dapat kayak gitu kan, soalnya gue entah dari mana. Itu sih paling. Mungkin kalau nggak ada yang lain bisa lanjut ke berita selanjutnya kali. Oke, siap, thank you banget, Gap. Mungkin ditunggu sampai 808 ya kalau misalnya ada yang mau memberi tanggapan lagi tentang berita yang ini. Kayaknya udah nggak ada, Dre. Maksudnya ya Sabi langsung aja. Oke, boleh langsung Lal. Berita kedua Lal. Kalau kayak gini, mic gue ada noise gitu gak? Ada, cuman kalau lu ngomong nggak apa-apa lah, ada noise. Okay. Dikit doang, tapi dikit-dikit. Ya udah. Ini kalau gue buka kayak gini nggak apa-apa gak? Atau kita full screen aja? Gedein aja lah. Kekecilan. Sebenarnya. Oke. Jadi lanjut ke berita kedua. Mural dan regresi demokrasi di Indonesia. Jadi ini sebenarnya termasuk topik yang lagi
hangat juga ya. Dan kalau ada dari beberapa audiens yang sadar, itu sempat juga muncul kayak hari ini di line apa sih namanya, di pop up line gitu, Line Today. Line Today, tentang perihal moral ini gitu. Nah, jadi mungkin gue coba jelasin dulu. Dalam 1-2 bulan ke belakang, kritik masyarakat meluapkan ekspresinya melalui medium tembok jalanan seperti mural, grafiti, hingga coretan vandal. Coretan dinding yang memberisikan kritik maupun tulisan tersebut akhirnya banyak yang dihapus aparat, baik oleh polisi maupun pemerintah daerah. Selain dianggap melanggar aturan mengenai ketertiban lingkungan, kalimat yang terdapat pada karya seni tersebut juga dinilai bernada provokatif serta menghasut oleh pihak berwenang. Jadi jelas ya di sini bahwa tindakan mural, grafiti, dan vandalisme yang banyak terjadi sebenarnya sejak dulu itu emang udah lama terjadi di negara kita gitu ya. Termasuk kalau yang gue perhatikan di tempat gue lahir dan besar adalah di Jakarta gitu. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah mural yang dihapus adalah mural yang mengarah ke kritik terhadap pemerintahan di Indonesia sekarang, yaitu di era Pak Jokowi yang terhormat. Nah, kalau menurut para masa P3K yang hadir, apa sih tanggapan yang bisa diberikan terhadap berita ini? Boleh langsung konmik aja, soalnya di sini gue nggak bisa ngeliat chat. Halo Lal, suara gue kedengaran nggak? Masuk dengan jelas today. Oke, sebelumnya gue izin untuk berpendapat ya Lal. Ini pendapat pribadi aja sih. Dengan kayak lu nampilin berita mural dan regresi demokrasi itu udah ngegambarin gitu sih menurut gue kalau Indonesia sekarang tuh nggak dalam kondisi baik-baik saja kan. Sebenarnya baik lagi ke alasan beberapa orang yang tadi bilang sih kayak Ojan, Tan, dan lain-lain. Sebenarnya kan gue ngeliatnya baik lagi sih ke sistemnya itu belum benar sekarang, karena kayak kalau sistemnya udah benar tuh menurut gue hal-hal kayak gini tuh sebenarnya ya intinya nggak mungkin terjadi lah ya, karena kan kayak mural kayak yang udah menyangkut nada-nada yang provokatif itu kan sebenarnya itu sangat melambangkan keresahan masyarakat Indonesia kan, karena dia nggak dikasih wadah untuk menyampaikan apa yang dia pengen, makanya dia berbuat sekiranya apa yang akan dididik sama pemerintah. Yang menurut gue itu hal yang wajar sih. Tapi baik lagi ke alasan pertamanya, kalau pengen hal-hal kayak gini nggak bakal terjadi ya baik lagi ke sistemnya sih Lal. Mungkin kayak gitu sih dari gue. Oke, masuk kan ya suruh gue. Masuk Lal. Oke, thank you Dre. Jadi kalau menurut Andre tadi ya emang udah jelas bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan demokrasi memang menjadi masalah yang sangat menjadi sorotan ya di sini, yang menjadi bukti konkret bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, boleh nih lanjut ke Bang Iwan. Oke, dengerin nggak suara gue? Masuk Bang. Sorry ya kalau banyak noise. Paling ini sih, kalau misalnya masalah moral kayak gini, gue nih, gue apa tuh namanya, ininya sekap, apa namanya itu, sekretaris itu namanya Faldo Aldini ya kan, yang dia mengkritik, bukan dia mengkritik, pokoknya dia membenarkan bahwa sebenarnya moral ini dia ini nggak izin terus dan kawan-kawannya. Faldo Aldini kan bener kan ya. Nah, waktu itu pernah dipanggil terus diajak diskusi sama guru besar Unik apa gitu, gue lupa di bagian itu atau bagian apa gitu. Sebenarnya pendapat dia mentak ketok di situ. Pendapat dia mengatakan bahwa ya itu nggak izin, pokoknya mentok di situ. Terus si guru besar ini bilang ya bahwa yang kalau misalnya lu nggak izinin kawan-kawan itu peraturan perda gitu, peraturan daerah. Tapi kenapa yang gue langsung pemerintah pusat gitu? Itu yang pertama. Terus kalau berkaitan sama yang murah-murah kayak gini kan banyak ya, kayak cuma sederhana tulisan Tuhan aku lapar gitu. Jadi tulisan kayak gitu lu dihapus gitu kan.
Terus sampai kemarin tuh kalau nggak salah beberapa hari yang lalu kejadian manggil yang dari Jogja dia ngebuat kompetisi mural. Pokoknya mural pertama yang dia dihapus aparat dia dapat poin tambahan gitu. Itu ya, lucu banget sih. Oke. Jadi tadi ada 3 poin nih kurang lebih dari Bang Iwan. Ya, dia kira tadi ada yang dari hukum terkait mural ini yang kayak harus ditindak dari pemerintah daerah, terus malah ditindak ke pemerintah pusat. Nah, terus ada lagi ya Indah, banyaklah permasalahan-permasalahan terkait mural ini yang sistem hukumnya itu masih tidak jelas juga dan mungkin terkesan ya semena-mena semaunya orang yang berkuasa aja gitu, kira-kira gitu ya. Ada yang mau nanggepin nggak dari pernyataan Bang Iwan atau dari Andre tadi? Itu udah ngerasain lah. Boleh nih atas nama Facebook. Siap. Itu si Dito duluan tadi, Dito duluan. Lo. Sorry. Mau menanggapi topik ini secara keseluruhan sih, bukan buat menanggapi Bang Ihan. Gibi Oke, mungkin. boleh tuh. Gibi mau menanggapi apa gitu? Ntar, gue sebenarnya mau lihat dari keseluruhan juga sih, cuma mungkin gue mau nanya dulu mungkin dari ke siapa, Andre tadi ya. Tadi maksud gue pertanyaan kan, lu bilang kan sistemnya yang salah. Menurut lu yang salah itu sistem apa ya? Sistem yang mana nih yang salah maksud gue? By the way, gue setuju sama Iwan tadi bahwa apa yang di argumennya Valdo waktu itu emang sangat mentah banget, itu gue setuju banget sih, Wan. Cuma tadi cuma menanggapi yang tadi Andre, yang dimaksud sama sistem yang salah itu sistem yang mana ya? Mungkin bisa Halo Gap. Soal gue kedengaran Gap. Mungkin yang gue maksud tadi itu lebih ke arah penyampaian aspirasi masyarakat aja sih Gap. Soalnya kan kayak yang kita lihat banyak buat di Twitter ataupun apapun, kayak misalnya penyampaian pendapat rata-rata itu kontra sama pemerintah itu bakal kayak ditolak dan sebagainya kan, dan banyak perlakuan yang tidak semestinya juga dilakuin. Nah menurut gua karena hal-hal kayak gitu tuh banyak orang jadi takut, dan karena udah bete banget dan kesel banget sama sistem yang ada, makanya mungkin hal-hal kayak gitu terjadi. Kayak gitu sih Gap menurut gua. Berarti berarti maksudnya sistem jalur aspirasi masyarakat gitu atau sistem apa nih? Iya, lebih ke arah sana yang gue maksud. Oke. Dan tadi lu bilang apa? Kalau di Twitter banyak yang di apa tadi? Banyak banget kan yang kayak buzzer gitu sekarang kan, misalnya kayak orang-orang biasa nih kayak gue pengen nyampein tentang berita sesuatu misalnya, terus kayak pengen kritik dan sebagainya kan, kayak jadi orang yang takut-takut gitu sih Gap. Lebih ke arah sana. Oke. Jadi karena maksudnya kalau di media sosialnya wahananya udah nggak mendukung, akhirnya orang nyari tempat lain gitu maksud lu ya? Iya. Oke. Mungkin Dito dulu mungkin. Dito. Enggak sih, gue sebenarnya agak gue ingin mengutarakan pendapat gue tentang kayak istilah itu, kalau menurut gue histeria masalah kayak regresi demokrasi Indonesia gitu. Saya menurut gue belum ada bukti kalau pemerintah pusat nih menyuruh untuk dihapus. Belum ada bukti tersentralisasi yang bisa mungkin bentuknya surat perintah atau produk legal lainnya. Terus yang kedua yang gue lihat sih ini masih sporadis di daerah-daerah sih, dan dan kebanyakan yang gue lihat alasannya tuh seingat gue tuh pada melanggar aturan perda gitu, estetika atau apalah, itu sebenarnya tergantung daerahnya gitu. Dan menurut gue terus kalau dibilang regresi demokrasi, ada gejala yang jauh lebih penting lagi sih. Ya bisa dilihat lah yang jadi capres tuh isinya orang-orang itu aja, dan ya kayak masih ada presidensial threshold yang menghalangi partai-partai kecil untuk maju gitu. Jadi kayak pilihan kita di Pilpres otomatis ya bakal kemungkinan besar ya bakal kayak 2014-2019 lagi, ada 2 calon yang sama-sama sejujurnya menurut gue nggak jauh beda gitu. Kayak gue milih gue nggak enak gitu, tapi ya intinya pilihannya nggak bagus lah dua orang itu. Dan itu menurut gue jauh lebih penting dibahas sih daripada sekadar mural. Ya itu menurut gue, dan itu harus dibahas dari sekarang karena
apa ya? Misalnya presidensial threshold tuh harus dicantumkan di buku, dan itu ubahnya lama gitu. Dan sekarang dengan PAN masuk ke pemerintahan, oposisi di DPR otomatis cuma PKS sama DPR kan. Nah itu bakal susah gitu ke depannya, dan itu sangat-sangat mengancam lah. Sekian dari gue. Oke, makasih buat tanggapannya itu. Jadi benar ya sebenarnya kata Dito bahwa mural ini sebenarnya adalah contoh kecil dari banyaknya kasus-kasus lain yang pada akhirnya akan berujung kepada bukti bahwa demokrasi di Indonesia memang sedang mengalami regressi. Memang sebenarnya waktu gue sama Es mendiskusikan topik berita yang mau dibawa, kita ada juga pengen ngaitin berita mural ini dengan demokrasi di Indonesia. Karena kalau sempat ada yang baca itu di grup Vesika waktu itu, sempat di share yang Jokowi yang masuk di Ekonomis yang tentang itu benar-benar membahas bahwa emang demokrasi di Indonesia nih kayak udah mencapai lowest point-nya saat ini sejak berakhirnya zaman Orde Baru 98 Soeharto. Jadi kayak saat ini tuh adalah titik terendah demokrasi di Indonesia sejak masa terakhir dari awal reformasi. Emang sengaja gue sama ya pengen memancing dengan moral karena kita pengen bahas ke bagian demokrasi di Indonesia yang emang jauh lebih banyak contoh-contoh kasus lain. Nah, sampai lagi sama Dito, demokrasi di Indonesia menurut Dito keajaiban yang mungkin tidak bertahan. Dan benar juga bahwa dibahas juga sebenarnya di ekonomi itu bahwa ya cuma namanya doang yang demokrasi, tapi padahal aslinya ya kita bisa lihat gitu kondisi nyatanya apakah demokrasi yang kita jadikan dasar negara kita itu benar sudah representasikan makna dari demokrasi ya jangan silakan. Ini siapa yang resen? Oke, boleh. Oke. Jadi mungkin gue mau mendakapi yang Dito ya. Gue setuju maksudnya bahwa salah satu gejala yang bisa dibilang salah satu gejala yang paling sistemik kemungkinan dari ada kemunduran demokrasi Indonesia saat ini mungkin dari ada presidential threshold kan. Dan kemungkinan ya betul emang ada besar kemungkinan ada dua pilihan lagi nanti di 2024. Walaupun katanya ada yang bilang 3, ada kemungkinan 3 nih. Sisanya tinggal siapa si Demokrat Demokrat sama PKS sama Demokrat ya yang yang belum punya pasangannya nih. Cuma sisanya katanya 3 ada kemungkinannya nanti gue lupa deh. Gerindra siapa? Gerindra PDIP, abis itu Nasdem sama siapa aku tuh ya? Nasdem itu abis itu satu lagi Nasdem Golkar abis itu saya PKB, PBB dan kawan-kawan lah. Cuma menurut gue hal ini juga penting walaupun dibilang emang gue rasa walaupun belum ada kayak surat perintah yang sistemik dari pemerintah pusat, namun gue rasa udah terlalu banyak kayak gejala-gejala di mana bisa dibilang ada ekspresi dari masyarakat yang bisa dibilang mungkin bukan kritis juga ya, nggak terlalu bukan ya bisa dibilang kritis atau bisa dibilang tidak sejalan dengan pemerintah. Dan walaupun memang awalnya memang pada awalnya pemerintah pusat tidak ada memberi arah langsung, tapi menurut gue pemerintah pusat selama ini terlalu sensitif gitu loh, terlalu sensitif kayak menghadapi isu-isu yang sifatnya melawan terhadap pemerintah, walaupun meskipun itu tidak, gue rasa itu mungkin nggak terpusat dari pemerintahnya langsung, entah itu Jokowi atau kabinetnya, tapi gue rasa itu bisa dibilang mengajak masyarakat bahwa
jadi wajah bagi masyarakat bahwa pemerintahan kita itu terlalu sensitif atau bisa dibilang terlalu anti demokrasi terhadap bukan anti demokrasi ya, misalnya lebih anti terhadap kebebasan pendapat yang ada di Indonesia ini. Kayaknya udah terlalu banyak contoh-contoh yang bisa disebutkan, salah satunya mural ini. Dan gue nggak tahu kenapa, kayaknya di pemerintahan Jokowi ini, apalagi di pemerintahan kedua ini, tingkat sensitivitasnya itu cukup tinggi lah. Gue nggak tahu apakah ini karena bisa dibilang untuk melancarkan pragmatismenya dia, atau karena memang ada kepentingan lain. Cuma ya gue rasa sensitivitas pemerintah terhadap isu-isu yang menyerang atau bertentangan dengan pemerintah menurut gue terlalu sensitif ya. Gue nggak tahu apakah gue merasakan ini cukup sensitif karena memang medianya yang sekarang memberikan banyak informasi atau gimana. Cuma kalau ya mungkin sebagai masyarakat awam gue merasa pemerintah terlalu cukup sensitif lah. Ya bisa dibilang kayak udah terlalu banyak nggak sih, kayak Menkominfo kita siapa? Si orang Nasdem itu? Joni G. Plate. Nah, Joni G. Plate dan kawan-kawannya, ya menurut gue mereka terlalu responsif aja gitu menjawab itu. Ya walaupun presiden walaupun presiden ya bisa dibilang diem-diem aja atau minta kritik dan kawan-kawan, tapi gue rasa kabinetnya khususnya Menkominfo bisa dibilang Luhut juga termasuk, abis itu siapa lagi yang terlalu responsif ya? Siapa namanya? Mahfud gue rasa juga terlalu responsif. Nah menurut gue ya nggak ada salahnya gitu bahwa hal-hal kayak gini dijadikan suatu masalah yang serius gitu. Ya lagi-lagi gue nggak tahu apakah ini salah satu strategi dari pragmatisme Jokowi atau gimana. Ya reaktif betul, boleh Wan. Gue nggak tahu ya apakah ini termasuk salah satu dari ciri kepemimpinan Jokowi yang terlalu pragmatis. Gue nggak tahu apakah dia sangat mengidolakan Deng Xiaoping, gue nggak tahu juga. Tapi ya gue rasa emang apa yang dilakukan Jokowi ini, gue nggak tahu kepemerintahannya atau lagi lihat-lihatnya, tapi gue rasa emang ada yang salah dengan demokrasi Indonesia. Gue setuju juga bahwa demokrasi Indonesia bisa dibilang nggak sesuatu yang bertahan lama. Tapi gue rasa kedepannya ya emang satu-satunya di zaman apa ya, mungkin ada yang bilangnya di zaman era media sosial gini ya, menurut gue kebebasan berpendapat itu sesuatu yang nggak bisa dilepaskan ya aja itu bagi masing-masing individu gitu sih paling. Oke. Mungkin yang lainnya ada tanggapan. Gue pengen nanggapin JB boleh gak? Gimana moderator, boleh gak? Silakan lanjut tuh. Oh iya, sip. Jadi kalau ya gue sebenarnya apa ya, berarti yang gue tangkap dari itu ya kayak secara legal pemerintah memang masih mengakui adanya demokrasi, tapi secara apa ya, secara jiwa dari pelaku pemerintahnya tuh mereka belum menerima demokrasi seutuhnya walaupun udah 20 tahun reformasi gitu ya GP. Bisa dibilang kayak gitu ya, walaupun gue nggak tahu apakah mereka emang secara sadar mereka menganggap seperti itu, ataupun bisa dibilang mereka berusaha menekan berusaha merekayasa sosial kepada masyarakat di Indonesia ini biar tetap adem ayem aja, gue nggak tahu juga ya. Cuma karena kayak waktu itu gue dapat artikel, gue lupa di Kompas atau kalau nggak salah di Kompas atau enggak di artikel luar negeri, bahwa dibilang bahwa demokrasi Indonesia itu memang mulai turunnya itu pasca 2017 kan, maksudnya pasca isu Ahok itu mulai muncul kan, maksudnya itu bisa dibilang pemerintah dan kawan-kawan, maksudnya bukan cuma pemerintah, aparatur pemerintah dan instrumen negara lainnya bisa dibilang udah mulai berhati-hati dalam mengendalikan beberapa isu sensitif. Dan gue nggak tahu apakah hal yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini juga menjadi rembetan dari hal tersebut atau enggak. Yang pasti sangat jelas gue rasakan ya emang ini salah satu bentuk pemerintah untuk menyelamatkan pragmatisme Jokowi sih. Gue rasa itu sih, Dit. I see. Sip. Tapi sebenarnya gue selalu penasaran sih. Kalau menurut pendapat gue, emang Indo tuh jiwanya bukan jiwa demokrasi gitu, kayak masih ada sisa-sisa feodal ya. Lu setuju gak kalau misalnya kita melakukan pembersihan, misalnya
sisa-sisa pejabat Orde Baru dikirim ke Gulag gitu, Gap. Gimana Apakah tadi? Pembersihan eh, apa tadi? kayak pembersihan sisa-sisa Orde Baru yang masih berjiwa feodal kita kirim ke Gulag atau gitu gimana? Menurut lu? Maksudnya apa ya? Menurut gue kendalanya tuh selalu di situ. Kayak misalnya kita udah dilakukan otonomi daerah kan dari reformasi, tapi pas dilakukan otonomi daerah, bupati gubernur di daerah malah jadi raja kecil gitu, dan akhirnya merugikan otonomi esensi dari otonomi daerah itu sendiri gitu loh. Kayak menurut gue demokrasi sekarang justru kontradiktif dari tujuan awalnya. Bukan berarti gue nggak setuju demokrasi ya, tapi ya gue bilang ya pendidikan rakyat Indo masih belum sampai lah, atau setidaknya pendidikan elite yang bakal menjalankan pemerintahan masih berjiwa feodal gitu sih. Tapi ya mungkin di situ sih gue pendapat Gabriel yang mengatakan kalau jiwa itu belum siap, gue setuju sih. Dan ya kita masih beruntung lah, secara legal masih belum di bredel, dan ketika secara legal demokrasi udah mulai di bredel, mungkin itu saja kita harus melawan lah ya. Gue nggak tahu sih idealnya gimana, tapi ya menurut gue kita harus mikir-mikir udah sebaiknya melawan atau enggak. Jadi sih. Mungkin menanggapi dikit kali ya sebelum masuk ke Ojen atau Iwan, mungkin mau nambahin lagi kayaknya. Sorry Jan ya. Mungkin kalau gue tambahan gue setuju banget bahwa pendidikan demokrasi Indonesia, maksud pendidikan politik apalagi bisa dibilang masih sangat minim Indonesia. Dan maksud gue kita ini bisa dibilang demokrasinya tumbuh di zaman baru 20 tahun, dan masalahnya lagi 20 tahun itu di mana 10 tahunnya itu kita mulai masuk era di mana Indonesia mulai kenal internet, mulai ada media massa. Maksud gue ya informasi yang terlalu banyak, masyarakat kita dibilang masih lugu, ya akhirnya malah masyarakat kita sendiri juga bingung gitu gimana bisa dibilang gimana mengartikan demokrasi yang harusnya dilakukan. Apalagi zaman ya itulah menurut gue posisi Indonesia ini salah bukan hanya dalam posisi gimana sosiodemografinya dengan kawan, tapi menurut gue ada dari sisi momentumnya yang dimana Indonesia bisa bilang demokrasinya berkembang di waktu yang salah sih menurut gue itu, yang makanya menyebabkan adanya bisa dibilang pendidikan politik demokrasi Indonesia yang kurang ya bisa dibilang berkembangnya karbitan lah ya, menurut gue itu sih. Oke, makasih banget tanggapannya dari Tito dan Gaby tadi. Jadi gue mungkin kalau untuk gue gitu ya, itu emang banyak ketidaksempurnaan dari demokrasi kita, tapi ya pada akhirnya kita masih mempertanyakan lagi. Boleh lanjut nih, tadi yang udah raise-in siapa? Ojan ya? Gue gak kelihatan soalnya. Yuk, gue izin nambahin ya. Lanjut ya. Sebenarnya lebih ke arah lempar aja sih ke kawan-kawan masa. Kayak tadi kan ada pendapat GB atau Dito gitu yang bahwa kebebasan berpendapat tuh udah menjadi suatu hal yang sulit untuk dicapai lah di zaman ini gitu kan. Nah, sebenarnya gue punya pemikiran yang mirip-mirip, tapi ada poin tambahannya sih. Karena menurut gue pertama tuh ya bentuk demokrasi apa sih sebenarnya yang harusnya dilakukan di Indonesia. Karena ya mungkin gara-gara gue juga mempunyai informasi dan pengetahuan yang sedikit, ya mungkin bisa dicerahkan di situ sih. Dan kedua, apakah masyarakat kita siap akan kebebasan demokrasi gitu. Karena kalau gue rasa bukannya mau pesimis atau gimana, tapi dari kondisi demografi kita, menurut gue rada sulit gitu untuk mencapai kebebasan demokrasi yang penuh. Dan mungkin menurut gue itu menjadi salah satu alasan juga kenapa si menteri-menteri ini, si orang-orang yang ada di kabinet ini melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa dibilang anti demokrasi ya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh why-nya, reasoning mereka di balik itu, ya menurut gue nggak jauh dari ketika kebebasan demokrasi itu diberikan,
ya gue nggak tahu implikasi apa, tapi pasti ada implikasi buruk dari hal itu, karena kalau yang gue lihat kondisi masyarakat kita, kondisi sosial kita itu nggak siap untuk kebebasan dan demokrasi penuh gitu, dengan banyak peruntutan masalah yang akan terjadi gara-gara itu. Kayak gitu sih. Mungkin kalau pendapat gue mengenai tadi pendapat Gaby sama Dito itu sih, karena menurut gue ya kita lihat dari sekitar kita aja deh, kayak nggak semua orang mempunyai pemikiran seluas itu untuk bisa menerima sebuah kebebasan berpendapat gitu di Indonesia, dan bisa ya mengutarakan kebebasan berpendapat secara penuh. Jadi menurut gua kita nggak siap aja sih secara sumber daya manusia untuk kebebasan berpendapat dan demokrasi secara penuh tadi. Mungkin kalau ada tanggapan lain dari teman-teman boleh banget sih, tapi itu subjektif gua pribadi aja sih. Oke banget Jen. Jadi Ojan mencoba buat angkat dari sisi kebebasan berpendapat dan menekankan bahwa ya dari sisi kebebasan berpendapat ya Indonesia masih berpijak baik dari SDM kayak boleh ini kayak ada yang rekan gitu. Belum ada. Jadi mungkin kalau gue tanggapin bener ya bahwa emang ya apa sih sebenarnya demokrasi di Indonesia ini, kayak demokrasi kan sebenarnya luas juga ya. Apa demokrasi itu emang ya udah sekedar kebebasan berpendapat kah, atau kayak demokrasi adalah kesetaraan kah, atau apa, kayak makna demokrasi menurut gue juga masih luas, dan kayak justru dari luasnya makna demokrasi itu jadi hal yang dimanfaatkan gitu sama ya para pengatur demokrasi. Apa ya, menurut gue ada demo nanggepin nih. Gue mungkin ada tanggapan deh sedikit. Boleh aja. Mungkin kan tadi ada sempat yang nyebutin juga kalau nggak salah Dito ya atau Gaby tadi yang nyebutin, karena di awal-awal kalau misalnya kondisi demokrasi Indonesia itu terburuk sepanjang sejarah Orde, sepanjang sejarah pasca Orde. Gue tertarik buat melihat kenapa bisa begitu sih sebenarnya. Pertama nih ya, gue ngelihat dulu nih, kan Ini suratan hilang ya? sorry, Oh iya. tadi gue ke exit nggak tahu kenapa. Oke, suara gue kedengeran ya, kawan-kawan. Oke, sorry gue off cam ya bro, gue off cam bentar. Jadi kan pertama-tama kita harus cari dulu nih, kalau misalnya demokrasi kita buruk, berarti kita harus cek apa yang ngebuat, jangan kayak misalnya demokrasi itu ditentuin sama persepsi kan, buruk baiknya, karena kita kan nggak bisa ngegeneralisir demokrasi buruk berdasarkan apa yang kita lihat. Cuman faktanya memang iya, demokrasi kita bukan demokrasi yang optimal, karena kalau misalnya dilihat menurut parameter indeks demokrasi, kita aja nomor 64. Ya. Dan gue ngecek di indeks demokrasi itu yang diukur tuh apa aja, dan baru kita bisa telah ada di sana. Nah, misalnya kayak satu poin yang diukur dari indeks demokrasi pertama adalah declining popular participation in elections and politics. Apakah partisipasi pemilihan pemilu kita itu sedikit atau enggak gitu. Nah, berkaca dari Pilpres lalu, gue rasa partisipasinya masih cukup besar, karena ya total pemilihnya masih ya sangat mayoritas penduduk Indonesia. Jadi menurut gue, walaupun gak optimal, paling nggak lebih bagus daripada KMITB lah gitu. Nah, yang kedua adalah weakness in a functioning government ya. Weaknesses in functioning of government. Nah, kita tanya dulu, apakah pemerintah kita itu tuh, kalau misalnya kita berdiskusi secara kualitatif aja gitu,
Apakah memang demikian gitu berdasarkan pengamatan kita, weaknesses in functioning government. Menurut gue, iya. Kenapa? Karena faktanya bahwa kalau misalnya weaknesses definisinya di ekonomis ini sebenarnya gue nggak bisa pinpoint apa. Cuma yang jelas kalau gue lihat sebagai kelemahan, iya ada beberapa kelemahan dari government kita. Kelemahan dari government kita tuh terbukti gak hanya di institusi-institusi yang seharusnya di bawah presiden langsung, cuman bahkan kelemahan-kelemahan yang ada di institusi independennya dari kementeriannya. Kalau kita lihat kemarin kan banyak permasalahan-permasalahan istilahnya mismanagement dan inkompetensi yang ada kan, dan ngebuat orang-orang nggak percaya sama pemerintahan. Contohnya apa? Bansos. Apalagi kalau misal permasalahan edukasi, gue rasa nggak sedikit teman-teman dari yang ini MBKM juga ngerasa ini nggak suka. Lalu dan Kementerian Kesehatan, handling of the corona, salah satu awalnya itu bukan salah satu hal yang paling buruk ya. Nah, lalu jadi menurut gue poin yang itu masih bisa kita pahami untuk jadiin satu poin kenapa demokrasi kita buruk. Kedua adalah declining trust in institutions. Menurut gue itu hal yang gue setuju juga. Karena faktanya bahwa institusi pemerintahan kita itu tuh seperti yang gue bilang, bahkan institusi yang seharusnya dianggap independen ya, yang harusnya kalau gue asumsikan ya institusi yang populis, kayak institusi KPK itu sendiri, sekarang udah banyak yang skeptis nih. Kita skeptis karena independensinya yang dilihat ya nggak independen. Karena faktanya bahwa institusi yang harusnya merongrong pemerintahan yang korup dipilih oleh pemerintahannya itu sendiri. Menurut gue itu hal yang aneh gitu. Paling nggak intervensinya kayak gitu. Dan jadi menurut gue oke, itu bisa dipahamin. Lalu growing influence of unelected, unaccountable institutions and expert bodies. Menurut gue pertumbuhan, misalnya kalau kita lihat KMITB ya, pertumbuhan anarkis gitu. Gue masih bilang PSIK sebagai accountable institution dan Majalah Ganesha dan IASATB. Jadi itu nggak diakuin. Cuman kalau kita anggap di KMITB berarti adalah kaum anarkis kayak istilah apa ya? Kalau kemarin ceplosan Ganesha dan sebagainya gitu. Kalau misalnya di kita mungkin ada kaum anarkis lainnya yang dapat simpatisan yang banyak gitu. Nah faktanya kalau di kita itu mungkin belum ada yang bisa ngedapetin influence yang sedemikian kayak waktu numbangin Orde Baru itu, yang apa aktivis-aktivis dari PRD, lalu koalisi dari Mega Gus Dur sama Amin Rais, itu kayak belum sedemikian gitu. Cuman menurut gue ya itu masih bisa dicondongkan ke tengah-tengah lah gitu. Widening gap between political elites and electorates. Menurut gue ini hal yang jelas nih. Widening gap between political elites and electorates itu maksudnya kayak apakah elit-elit politik kita sama yang memilihnya itu adalah memiliki ketimpangan gitu. Ketimpangan dalam hak, ketimpangan dalam komunikasi dan sebagainya dan seterusnya. Menurut gue ini hal yang jelas adanya. Faktanya adalah bahwa hak-haknya yang bahkan pemerintah sekarang aja ya misalnya anggota dewan menuntut hak yang lebih kan sebagai anggota dewan. Menurut gue itu hal yang ironis dan justru dia meminta lebih daripada sebagai perwakilan. Dia bukannya mewakili rakyatnya, cuma dia menuntut haknya. Dia melalaikan kewajiban lah dalam artian mengesampingkan kewajibannya sebagai pelayan rakyat untuk minta diutamakan. Menurut gue itu hal yang salah gitu. Dan menurut gue widening gap between political elites dan electorates juga terbukti dengan sehari-hari kapan kita nggak dengar cuatan-cuatan terkait ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah, utamanya dengan kasus-kasus korupsi yang marak terjadi belakangan ini. Dan menurut gue itu satu bukti terkait penurunan demokrasi. Lalu decline in media freedoms. Media mungkin belum dibredel kayak zaman Orwell. Cuman yang jelas terkait konsep freedom itu menurut gue ada penurunan. Yakni ya udah ada pembatasan kan, apa yang boleh dan apa yang enggak. Mungkin kalau sebelum keluar sosial media, ya salah satu media yang kita maksud adalah media-media jurnalistik gitu.
media-media jurnalistik kayak Kompas, kayak Rakyat Merdeka, kayak apa lagi coba? Kayak Sinar Harapan dan sebagainya dan seterusnya kan. Cuman sekarang akun-akun sosial media itu juga sudah dipergunakan gitu. Dan fakta bahwa tercetusnya UU ITE yang masih pasalnya itu diperdebatkan, itu fakta bahwa terjadi decline in media freedom. Menurut gue ya. Nah, yang keempat adalah yang kita bicarakan di depan mata kita sekarang ini. Slide-nya Andre sama Ryan bilang. Yakni adalah erosion of civil liberties, including curbs on free speech. Yakni erosi dari kebebasan sipil. Nah, menurut gue, ya kalau misalnya kita lihat erosi kebebasan sipil, kita harus definisikan dulu kebebasan sipil yang mana yang diperbolehkan dan enggak gitu dalam demokrasi yang ideal. Dan karena gue nggak tahu dan karena gue bukan seorang ahli hukum yang dapat mendefinisikan seenak hatinya terkait kebebasan sipil, satu-satunya cara untuk gue menelusuri demokrasi yang ideal adalah untuk melihat negara-negara yang demokrasinya lebih ideal sesuai dengan parameter indeks. Nah, menurut gue benar kata kawan-kawan tadi. Terkait Indonesia itu belum siap buat bukan belum siap sih sebenarnya, harus perlu beradaptasi terhadap kebebasan sipil. Karena faktanya proses beradaptasi itu tuh bukan satu hal yang secara sederhana, kawan. Dan maksudnya kalau lihat Amerika sebagai pionir demokrasi dunia, awal-awal kan bunuh-bunuhan dan tembak-tembakan tuh founding fathers-nya. Maksudnya bukan ya, dan perlawanannya itu misalnya kayak John Adams ngelawan siapa tuh gue lupa. Itu clash politics-nya dianggap secara personal dan itu butuh waktu sampai mereka mature gitu. Dan gue nganggap demokrasi Indonesia juga demikian. Cuman yang perlu kita lihat adalah kenapa bisa sampai demikian. Kenapa bisa pada titik ini gitu. Nah menurut gue jawabannya itu ada satu aja. Jawaban kenapa menurut gue jawaban bisa sampai fuel-nya kayak gini ya, sampai create distrust yang kebablasan sampai pengikatan yang kebablasan itu satu faktornya. Itu adalah Pilpres kemarin dan Pilgub kemarin aja. Jadi faktanya itu menurut gue ya sekali lagi, kalau gue lihat aja gitu, Pilgub dan Pilpres kemarin itu merupakan salah satu agenda di mana polarisasi itu sedemikian besar. Dan itu juga polarisasi itu diciptakan karena saat itu sosial media ya itu juga jadi salah satu medium yang ngebuat polarisasi itu. Pemerintah tuh ya mengambil tindakan reaktif buat itu. Itu harus kita pahami dulu konteksnya. Nah, kita juga harus lihat kenapa gue setuju terkait pernyataannya Gaby sama Dito sama Ojan tadi terkait si rakyat Indonesia ini belum siap. Bukan belum siap sih, masih beradaptasi. Itu karena orang-orang Indonesia itu adalah korban iklan dari taktik-taktik politik yang dilakuin secara pragmatis sama kontestasi yang bersaing kemarin. Dan itu dimanufaktur secara gila-gilaan ya. Dan ya gue pokoknya adalah tahu infonya. Yaitu pertama dari satu orang, cuma akhirnya jadi dua orang buat jadi buffer, dua pihak buat jadi buffer. Nah itu tuh dimanufaktur secara gila-gilaan. Dan akhirnya ya nimbulin polarisasi yang sedemikian sangat. Itu dibantu juga dengan kondisi infrastruktur sosial media yang ada gitu. Menurut gue. Silakan Man. Muka lu pengen nanggapin lu. Oh, langsung nih. Oke, kemarin Juan kita 17 paling mau nanggepin ini sih gue. Kalau apa tadi yang dibilang Tantan tuh ini ya akar itu Pilgub dan kemarin. Kalau gue anggap kalau misalnya tidak lebih dalam lagi ini kan menurut gue oligarki sih. Menurut gue banyak media-media seperti Tempo itu mengatakan bahwa sebenarnya dari sebelumnya adalah usia oligarki ini. Kalau misalnya dibilang bukan saya banyak, gue akuin banyak. Karena RUU Cipta Kerja kemarin banyak kan itu buat meloloskan
memang orang-orang yang punya usaha di batubara yang ternyata itu yang punya di pemerintahan gitu, yang punya posisi pemerintahan. Mungkin kalau sering bilang kenapa beda, cukup beda sama negara-negara 300 negara kita, karena mereka ya swasta yang punya gitu. Kalau negara kita ya state owned kan, kebanyakan kan. Ya gak usah jauh-jauh dah, kalau usah di bidang gue ya sederhana, dia dah sederhana migas gitu ya. Jadi kan state owned kan, yang punya emang negara gitu. Negara yang kendaliin pemerintahan, dan ya gimana caranya biar orang itu semakin banyak golongannya dia tuh masuk ke pemerintahan gitu. Dan untuk melindungi kursinya dia, udah dia cederai dan kawan-kawannya gitu. Kalau gue nariknya ya paling nakar lagi di oligarki gitu. Kayak gitu kalau dari gue. Oke, Wan. Makasih, Wan. Mungkin gue lanjutin sedikit ya, sekitar 2 menit lagi. Habis itu kalau ada yang mau nangkepin lagi. Ya, jadi gue anggap bahwa UU-nya yang dikeluarkan itu tuh merupakan satu tindakan reaktif terhadap apa yang terjadi saat itu. Apa namanya? Istilahnya fuel of apa ya namanya? Korbannya perpecahan, korbannya perseteruan gitu. Yang ditimbulkan ya. Salah satunya karena infrastruktur sosial media juga. Itu tuh ya pemerintah ngambil tindakan preventif dengan nyewa buzzer juga, plus nyewa buzzer juga, plus itu apa? Gue lupa apa namanya, ngeluarin UU gitu. Nah iya UU ITE, karena dilihat bahwa polarisasinya udah sedemikian kuat dan waktu menang menurut gue kebablasan, gitu. Gue ngeliatnya. Jadi ya gue ngelihatnya bahwa kualitas demokrasi kita menurun semenjak itu gitu. Semenjak ada clash itu dan akhirnya ya pemerintah ngambil tindakan yang demikian dan menurut gue itu terjadi sampai sekarang karena itu menurut gue ya salah di pemerintahnya sekarang gitu. Tapi kalau gue ngelihat konteksnya di masa lampau ya gue nggak tahu apakah itu tindakan yang tepat. Cuman gue bakal ngelihat dengan secara berbeda gitu. Itu poin gue. Dan ya menurut gue kalau misalnya dilihat mural dan regresi demokrasi Indonesia yang kita lihat di depan sekarang ini fakta jelas anjing. Nunjukin bahwa ya apa yang ditetapkan menurut pemerintah sebagai satu hal yang melanggar itu udah jauh kebablasan anjing. Dan pemerintah seakan-akan soal-soal punya otoritas terhadap ini karena lalu-lalu seperti mempunyai legitimasi buat ngelakuin itu. Gitu. Karena konsensusnya emang polarisasinya sedemikian keras gitu. Cuman karena gue ngelihat kayak gini, ya gue ngelihatnya ironis aja. Kalau misal lu di Amerika, kalau menurut gue, kalau lu lihat ya, kayak lu berbeda pendapat di depan muka tuh kagak masalah. Kayak apa ya, bahkan kalau misal perbedaan pandangan politik sampai gebrak-gebrak meja, itu bukan satu hal yang dianggap personal. Beda beda sama Indonesia. Tadi juga ada yang ngomong terkait feodal kan. Itu juga Indonesia menganggap itu beda gitu. Partai politik, coba kita lihat mana yang nggak feodal. Ada nggak yang nggak feodal partai politik sekarang? Nggak ada sih maksudnya. Tapi kita lihat contohnya ya. PDI ya nih. Kayak partai keluarga juga. Habis itu partai apa lagi? Demokrat anjing. Ya coba lu lihat. Ya menurut gue fakta bahwa kalau selama orang-orang tuh masih feodal dalam menjalankan partai politik, kita sebagai satu negara nggak bisa sepenuhnya menjadi negara yang demokratis secara efektif dan ideal. Karena demokrasi di negara manapun itu ditentukan sama kualitas partai politiknya. Apabila si negara itu nggak bisa ngejadiin parpol-parpolnya itu tidak bisa bergerak berlandaskan ide ya yang idenya payah ya tumbang gitu. Tapi masih ada KKN ya, menurut gue kita nggak bisa firm karena kita sebenarnya belum memahami demokrasi aja menurut gue. Karena faktanya bahwa di partai demokrasi ini ideal, mana ada nih partai kayak gini, partai yang dimiliki orangnya gitu.
Oke, kalau misalnya lu pengen ada big boss-nya, oke, ada big boss-nya. Cuman nggak bisa sentral di di keluarga tertentu gitu dan sebagainya. Bisa cuman apabila ya kan harus konvensi dulu. Iya. Iya sih, benar. Tapi menurut gue tetap aja, Wan, demokrasi yang ideal ya partai politiknya harus berjalan secara independen. Kalau misalnya lu lihat ya di bukunya Levitsky, kata dia, gue quote ya, demokrasi apa namanya? Gue quote ya, ini gue nggak ngambil opini gue sama sekali, tapi dia bilang kalau misalnya uh, pengawalnya demokrasi adalah partai politik. Dan menurut gue, hal yang aneh apabila partai politik beroperasi secara feodal di negara yang seharusnya dilandaskan secara demokratis. Karena itu nimbulin satu hal yang aneh gitu. Apalagi yang megang sekarang adalah partai dengan uh, ya paling besar kan, paling besar presentasinya. Gitu sih menurut gue. Jadi kalau misalnya gue lihat ya ini salah. Cuman apabila trace back secara historis, menurut gue perspektifnya bisa berbeda gitu. Tapi tetap aja salah. Gitu sih. Oke, makasih banget dari Tan. Jadi udah lengkap banget sih Tan, dari uh, sisi demokrasi, indeks parameter, dan juga terkait demokrasi di Indonesia yang sangat jauh kan. Ada yang mau menanggapi Tan mungkin? Mungkin gue coba tunggu sampai 857 ya, kalau udah juga mungkin kita ganti berita terakhir. Jadi emang tadi gue juga ngecek dari parameter demokrasi indeksnya, dan emang Indonesia tuh di peringkat ke ya kurang lebih 6465 lah ya. Dan emang ya Indonesia masih sangat kurang ya. Jadi demokrasi yang selama ini kita dengar itu ya sekadar demokrasi yang menjadi marketing, mungkin kalau gue, marketing dari para pemerintah yang ya melakukan tindakan-tindakan pragmatisnya demi mempertahankan keberlangsungan hidupnya mungkin. Jadi kayak ya emang Indonesia jadinya pada akhirnya hanya jadi pasar saja, bahkan bagi para pemimpinnya sendiri. Ya itulah mungkin kenyataan demokrasi yang bisa gue lihat sekarang. Oke, udah 857, mungkin kalau nggak ada yang menanggapi, gue lanjut berita terakhir ya. Oke, jadi ini berita terakhir ya, PPKM lagi dan lagi. Di sini kita tahu ya bahwa PPKM itu bukan terakhir, dimulai awalnya dari 20 sampai, bahkan awalnya tuh terakhir direncanakan berakhir pada 20 Juli 2021 ya, karena itu sudah sebulan lebih yang lalu gitu. Dan kenyataannya hingga sekarang PPKM masih tetap diperpanjang, namun dengan cara berkala gitu, yang mana kayak di hari H diperpanjang, jadi kayak di ujung akhir tenggat waktu diperpanjang lagi. Dan gue melihatnya di sini seolah-olah kayak perpanjangan PPKM berkala ini lama-lama mungkin akan membuat rakyat terbiasa ya
perpanjangan PPKM yang kayak oh ya udahlah ntar juga akan diperpanjang lagi gitu. Dan menurut gua cara ini mungkin akan lebih efektif untuk membuat masyarakat itu agar ya udah diem aja di rumah gitu, dibandingkan dengan memberikan jangka waktu PPKM atau PSBB yang kemarin lama itu. Dan akhirnya kayak karena udah terlalu lama, orang-orang juga mungkin pikirnya kayak udah aduh lambat nih, udah penat, jadi kayak akhirnya mereka mulai nakal-nakal keluar gitu, coba-coba keluar, dan akhirnya rame lagi. Dan kayak PPKM berkala ini menurut gua emang efektif ya buat kayak jadi ya mainnya jangka pendek gitu. Jadi lihat kan kalau kayak PPKM diperpanjang dan beritanya baru diumuminnya baru minggu yang lalu, ya, baru hari ini, oh berarti ini ada update nih, berarti diperpanjang terus kayak minggu depan. Jadi kayak lebih apa ya lebih ada puasa dan kendalinya aja sih yang gue rasakan di masyarakat. Jadi ini efektif, tapi apakah emang ini cara yang terbaik dan metode penanganan yang terbaik untuk menangani PPKM? Karena ya untuk menangani pandemi COVID. Karena kita bisa lihat dari vaksin itu kayak ya PPKM diperpanjang terus, tapi kalau vaksinnya tingkat vaccination rate Indonesia juga naik-naik, ya buat apa juga gitu kan. Kayak ya udah kita cuma membuang-buang waktu di rumah saya, tapi proses penyembuhan Indonesia ini nggak kunjung datang gitu menurut gue. Mungkin kalau dari makanya ada tanggapan atau dari Andreas gitu, karena dia juga Ada yang mau nanggepin dulu gak dari teman-teman yang lain? Oke, mungkin gue dulu ya. Kalau gue sendiri sebenarnya agak gak suka gitu sih sama perpanjangan PPKM ini, karena kan pertama PPKM darurat, terus diganti jadi 4-3-2-1. Terus tapi pas kan kita baru ganti jadi level 3 tuh baru minggu ini ya kalau nggak salah, sampai tanggal 30 Agustus. Tapi pas kemarin level 4 itu tuh kebijakannya tuh nggak jelas gitu. Pertama-tama kebijakannya A, ntar dilonggarin dikit. Kalau menurut gue kayak kenapa kalau misalkan emang pengen dilonggarin ya nggak langsung dibikin ketiga gitu loh, dari 4 langsung ke 3, dibandingin dia kayak nahan di judulnya PPKM level 4 tapi kelonggarannya tuh tetap dikasih gitu, tetap diberlakukan kelonggaran. Kalau menurut gue itu aneh sih. Sama kan mereka manjangin lagi nih sampai sampai tanggal 30, dan itu jadi PPKM level 3. Dan kemarin juga ada kabar bahwa ada berita bahwa data kematian tuh dikeluarin dari indikator penentuan level PPKM ini. Nah, gue juga agak bingung sih, maksudnya mereka ngeluarin itu kayak gimana ya? Soalnya kalau dari yang gue baca dari para ahli juga, mereka tuh sebenarnya nggak setuju kalau misalkan indikator kematian itu dikeluarin, soalnya itu termasuk salah satu indikator yang paling krusial gitu untuk menentukan level PPKM. Kalau menurut gue aneh sih mereka kayak menentukan naik turunnya, terus ngepanjang-panjanginnya, terus nentuin regulasinya. Kalau menurut gue aneh sih. Kalau teman-teman yang lain gimana? Langsung Jan. Kalau gue malah berkebalikan sama lu sih, Yes. Gue malah cukup senang dengan keambiguitasan dari pemerintah gitu sih. Karena menurut gue masyarakat Indonesia ini masyarakat yang tipikal sangat impulsif ya. Dan ya impromptu banget lah ibaratnya. Dan dengan ngebuka langsung ketiga, menurut gue tuh ya orang akan merasa bahwa kita baik-baik aja gitu. Bahwa coronanya udah kelar, bahwa coronanya udah tidak separah dulu. Jadi ya akhirnya akan keluar-keluar lagi. Jadi menurut gue ya kita nggak tahu lah ini sotoynya gue, tapi metode ambiguitas ini tuh sengaja dilakukan gitu loh untuk menurunkan secara bertahap. Biar apa? Biar euforia masyarakat terhadap kelarnya corona tuh tidak sesignifikan itu. Jadi mereka tetap menganggap ini sebuah hal yang penting gitu. Dan kalau lihat dengan diperpanjangnya mungkin di satu sisi trust ekspektasi ke pemerintah bakal jadi turun gara-gara nggak jelas ininya.
Cuma ya akhirnya mereka lagi lebih ternormalisasi untuk berada dalam rumah, untuk ya lebih cautious lah sama si corona ini. Kalau menurut gue sih, gue malah sangat-sangat apa ya, mengapresiasi keambiguitasan dari si coronanya, dari si PPKM-nya sih, gitu sih. Mungkin kalau teman-teman ada pendapat lain boleh banget. Gimana teman-teman yang lain? Kalau ini mumpung ada belum ada yang mau ngomong lagi, mungkin gue nanggepin yang tadi ya, Jan ya. Kalau menurut gue sebenarnya gini sih Jan, kalau menurut gue mendingan mereka bikin yang level 4 peraturannya ini, level 3 peraturannya ini, tapi udah nggak bakal diganti-ganti lagi gitu loh. Jadi ya bener juga sih, maksudnya orang Indo tuh kalau diturunin ke level 3 juga menurut gue bakal langsung euforia sendiri gitu, bakal langsung kayak ngerasanya udah aman. Cuman entah kenapa kalau gue mikirnya dengan mereka level 4 tapi mereka longgar-longgarin dikit, mereka malah bakalan ngeremehin si level 4-nya ini jadinya. Kalau menurut gue kayak gitu sih. Makanya gue kayak rada kurang suka gitu. Boleh Ron? Kalau misalkan dari Cabut. sendiri sih, thank you Wan. Kalau dari pendapat gue sendiri sih mengenai PPKM ini gini sih, kayak kita kan udah PPKM, terus kayak lu udah ditentuin gitu loh durasinya PPKM tuh sampai kapan-kapan. Nah tapi kayak setiap saat diperpanjang gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa itu ya PPKM tuh pada dasarnya udah gagal gitu. Kayak kenapa nggak cari metode lebih baik daripada PPKM kalau misalkan PPKM gagal-gagal terus aja. Kalau dari gue gitu aja sih. Gue mau nanggepin langsung ya. Sok langsung Jan. Gue setuju sih sebenarnya yang tadi poin lu tentang kejelasan peraturannya benar, tapi gue suka dengan metode ambiguitas. Kenapa? Kalau kalian mungkin tahu Parkinson Law yang ketika ada sebuah time frame tertentu orang bakalan kerja di akhir doang dan akan ibaratnya apa ya, bekerja secara profesional di akhir waktu. Nah menurut gue itu sebuah hal yang sebenarnya salah ya. Maksudnya kalau kita konteksnya ke PPKM kan kita ibaratnya si pemerintah ini memberikan harapan palsu secara terus-menerus ke rakyatnya kan. Cuma kayak, dan rakyatnya selalu dikecewakan kan. Cuma kayak menurut gue ya itu salah satu metode yang efektif. Kenapa? Karena si rakyatnya ini misalkan anggap kemarin OTW mau tanggal 30 bakal kelar PPKM-nya. Rakyat akan berpikir bahwasanya oke, gue dari tanggal 26 atau dari tanggal 27 gue mencoba untuk berkontribusi deh. Gue mencoba untuk diem di rumah dan bla 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 agar di tanggal 30 nanti kelar. Ternyata nggak kelar kan. Oke, trust ekspektasi rakyat turun, terus ya pokoknya intinya rakyat kecewa. Tapi maksud gue itu lama-kelamaan akan membentuk, kalau di gue ya, akan membentuk kesadaran sendiri dari rakyatnya bahwasanya ya emang harus seperti ini gitu sampai benar-benar aman gitu. Dan akan timbul kayak resiliensi dari pribadi masing-masing gitu sih. Jadi maksud gue mungkin cukup senang dengan ambiguitas ini gara-gara ada suatu hal yang rakyat yang rakyat terus-terusan harapkan walaupun dikecewakan tapi masih diharapkan gitu. Ada satu ya ibaratnya suara harapan rakyat gitu dengan PPKM itu kelar, dan yang pemerintah harus lakukan adalah menurut gue bukan necessarily mencoba untuk nge-fulfill harapannya gitu, tapi lebih ke arah gimana caranya suara harapan itu tetap harus menyala. Mungkin ke arah situ sih kalau gue. Jadi gue setuju kalau masalah ketetapan peraturan itu harus ditegaskan, tapi menurut gue waktunya harusnya nggak dispesifikin tuh nggak apa-apa, karena kalau lu spesifikin justru kayak kalau kita lihat ya kayak PSBB kemarin gitu dengan jangka waktu yang ditetapkan 2 bulan dan lain sebagainya, tindak
limitasi yang dilakukan oleh rakyat tuh nggak sesignifikan itu gitu, dan peraturan-peraturan yang dikasih itu nggak dilakukan lah oleh rakyat-rakyatnya kayak gitu sih. Jadi gue suka dengan poin ambiguitas waktu, tapi ambiguitas peraturan gue setuju sama Ayas harus ditetapin sih kayak gitu. Oke, thank you bet Jan. Sama ini ada yang mau menanggapi lagi? Gue deh boleh nggak? Langsung Ran. Gue tadi ini apa sebenarnya ada menarik gitu yang lo bilang udah waktunya nggak usah ditetapin kan gitu kan. Kayak gue juga awalnya kayak suka gitu dengan ide kayak apa sebenarnya PPKM tuh lu nggak usah nentuin aja gitu waktunya kayak PPKM sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Tapi setelah ya kayak gue baca-baca artikel gitu, pakar-pakar tuh bilang kalau misalkan kenapa sih pemerintah tuh selalu ngeset waktu PPKM itu supaya masyarakat tuh tahu kalau misalkan pemerintah tahu masalah ini dapat di-handle gitu loh. Kalau misalkan kita taruhlah waktunya apa sampai waktu yang tidak bisa ditentukan gitu kayak jadi masyarakat tuh ngira kayak sebenarnya pemerintah bisa nge-handle ini nggak sih? Sebenarnya metode kayak gini tuh pemerintah udah ngerti nggak sih metode kayak gini tuh cukup baik atau gimana gitu dalam menangani kasus COVID ini? Apa pemerintah sebenarnya cuma ya udah aja gitu sampai mereka nggak ngasih waktu PPKM itu kelar kapan gitu. Makanya gue sebenarnya rada gimana ya, kayak gue nggak setuju ya sih kalau misalnya nggak usah dikasih waktu PPKM tuh kelar kapan. Karena ya itu yang gue bilang tadi, kayak ya kalau misalnya nggak dikasih waktu ya pemerintah ada kesan nggak mengerti permasalahan aja sih kalau dari gue. Setuju, gue setuju banget sama yang tidak ditentukan kapan. Tapi gue ini sih kayak suka sebenarnya nggak mendukung, cuma suka aja dengan cara pemerintah untuk nge-extend. Mungkin poinnya lebih ke arah situ sih. Karena bener juga kalau misalkan nggak ditentukan kan ibaratnya nggak ada capaian jelas apakah pemerintah berhasil atau enggak kan. Tapi dengan diperpanjang ini ya ibaratnya menurut gue persepsi yang tadi kepercayaan pemerintah bisa manage si corona ini bahkan bakalan turun karena gara kan kayak oh kok nggak kelar-kelar nih padahal udah dijanjiin harusnya tanggal segini kelar. Cuma ya akhirnya dari sisi rakyatnya, dari sisi masyarakatnya menurut gue akan lebih concern terhadap coronanya dan lebih peka gitu. Gue sangat melihat contoh konkretnya ya dari sekitar gue yang tadinya ibaratnya COVID banget, tapi semenjak PPKM dan pembatasan-pembatasan ini dia jadi lebih peka untuk kayak oh si di Bandung tuh nambah segini atau di Jakarta tuh nambah segini, sembuhnya tambah segini, bed occupancy rate-nya tanggal segini. Jadi mungkin gue setuju untuk tidak ditentukan waktunya, tapi lebih ke arah kalau yang perpanjang ini ibaratnya ada blessing in disguise juga sih menurut gue. Walaupun trust ekspektasinya turun, tapi ternyata dari sisi masyarakatnya apa ya keresahannya itu sama gitu, dan keresahannya itu ditranslate ke cara mereka untuk sama-sama concern dan memiliki apa ya perhatian lebih lah ke COVID dibandingkan kalau kita bandingkan dulu pas PSBB kayak gitu sih. Mungkin kalau gue mau nangkep, gue setuju juga sih kayak emang apa ya, mungkin dari ketidakjelasan pemerintah itu yang buat kita masyarakat jadi kayak pikir ini masih pemerintah sebenarnya bisa atau enggak menangani COVID ini, dan dari situ kita pikir kayak itu juga jadi penasaran gitu kan, kayak mungkin kalau gue pribadi kayak gue merasakan adanya transformasi dari diri gue kayak dari awal yang kayak yang gue persetan COVID gitu ya udahlah COVID ya ya udah COVID emang ada tapi nggak sefatal itu gitu, sampai sekarang gue yang benar-benar dengan inisiatif diri gue sendiri gue menggunakan masker tuh double gitu, dan gue merasa kayak gue nggak boleh sampai COVID gitu. Dan gue merasa itu ada kaitannya dengan kayak pemerintah yang nggak jelas itu, dan mungkin kita juga jadi kayak ngecek gitu kan ya. Kayak sampai kapan PPKM selesai, terus dari situ kita jadi penasaran tentang COVID, kita jadi nyari tahu tentang COVID, terus jadi nyari tahu tentang vaksinnya, mungkin dari situ juga kayak jadi
ada sebuah efek yang mungkin secara tidak disengaja, tapi ternyata dampaknya itu cukup efektif gitu. Jadi gue lebih ngeliat ke ketidakjelasan pemerintah ini yang ternyata berujung kepada hal yang ternyata tidak disangka menjadi efektif. Mungkin gitu kalau gue anggap. Itu gimana ya? Ini ada yang mau berpendapat? Oh iya, ada. Kalau nggak ada gue mau nanggepin ya. Sebenarnya gue kayak setuju sih tadi. Sejujurnya gue juga baru kepikiran pas Ojan ngomong kayak ngasih pengharapan dikit-dikit. Gue jadi nangkepnya tuh mungkin emang si pemerintah ini sengaja gitu, kayak sengaja sengaja programnya sengaja ditahan-tahan gitu biar eh, emang rakyatnya karena mereka tahu gitu kayak rakyatnya sifatnya tuh kayak gimana. Waduh. Ya kalau gue sendiri sebenarnya setuju sih tadi yang dibahas sama Ojan sama Roni. Ini ada tanggapan dari Guntur ya. Ini kalau Guntur coba melihat dari sisi bisa karena biasa dan biasa karena terpaksa. Jadi masyarakat di sini jujur dipaksa menghadapi dinamika keputusan pemerintah yang merefleksikan kedinamikan di COVID. Dan karena masyarakat itu nggak akan terbiasa merespon hal ini. Jadi justru karena hal itu jadi nggak akan bisa membantu mereka. Dan ya sama juga hal dengan kebijakan lain di vaksin dan kawan-kawan. Oke, makasih Guntur tanggapannya. Gimana Yang teman-teman lagi ada yang mau berpendapat lagi? ada pertanyaan dari Mawas, cara mengetahui PPKM itu berdampak atau tidak itu bagaimana? Ini lo mau jawab ya? Kalau setahu gue sendiri PPKM mereka ada pemerintah ada indikator gitu, cuman bentar gue cari. Ini kalau pakai observasi diri gue berdampak atau tidaknya ya dari masyarakatnya aja sih. Apakah masyarakatnya diam di rumah atau mungkin lebih ke mayoritas ya. Apakah mayoritas masyarakatnya diam di rumah atau ya mereka beraktivitas seperti biasa tanpa adanya perbedaan situasi seperti kondisi normal pada umumnya. Gue nggak tahu sih ya, gue udah lama nggak keluar. Bener. Ya, artinya kalau PPKM, kalau tanpa PPKM orang diam di rumah juga, itu artinya PPKM nggak berhasil. Setuju nggak? Bisa. Hmm. Jadi pemerintah ngeliat indikatornya tuh ini ya, aktivitas orang di rumah atau enggak. Itu tadi gue dari berdasarkan observasi. Kalau AS tadi lu udah dapet tuh. Ini nih dapat nih. Kalau yang dari gue dapat dia sekarang make 5, yaitu tingkat pemanfaatan tempat tidur di RS,
Terus kasus Hmm. konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan, pengetesan, dan kondisi sosioekonomi masyarakat. Harusnya ada, sebelumnya ada data kematian, cuman baru beberapa yang lalu dihilangin sebagai indikator sih. Karena Katanya itu, yang indikator kematian itu dia datanya tuh telat banget gitu. Datanya itu telat 2 minggu kalau nggak salah. Jadi mereka untuk bikin kayak suatu keputusan pakai data kematian ini mereka kayak kurang yakin gitu. Nah, akhirnya mereka tarik, katanya mereka pengen rapiin dulu sampai benar-benar udah bener dulu, udah hampir real time, baru bakal masukin lagi data kematiannya sebagai indikator. Kalau yang gue tahu sih kayak gitu. iya, tapi maksudnya kalau misalnya lu sebagai peneliti gitu mau tahu dampak PPKM terhadap misalnya kasus COVID tuh susah banget ya. Maksudnya PPKM banyak level dan implementasi di tiap implementasinya beda. Lalu di lapangan juga beda. Habis itu kita nggak tahu pengaruh perilaku masyarakat sebelum dan setelah adanya PPKM sama atau enggak, berkurang seberapa, gimana gitu kan. Jadi susah bikin kajian kayak studi kausalnya PPKM terhadap COVID atau enggak. Dan pemerintah juga bikin alasannya kalau kasus naik dibilangin, oh kalau tanpa PPKM bakal lebih banyak. Kalau kasus turun, oh karena PPKM. Kalau kasus sama aja, ya karena PPKM juga, ya kan. Maksudnya nanti kan ribet banget perasaan untuk untuk apa, dapat eh, hubungan kausal antara PPKM dengan, rasanya kayak kita ngebuat ini tuh kayak intuitif aja gitu loh, dan ngelihat oh di negara lain kayak gimana, oke kita ikut kan, rasanya ya. Oke, Oke. thank you Kawas. Ini ada Ojan, silakan Jan. Mungkin nanggapin yang Faust ngomong ya, gue setuju sih, maksudnya untuk kesulitan untuk menarik sebuah hubungan kausalitas, menarik sebuah dampak langsung dari apa yang diberikan pemerintah. Gue setuju banget sih. Cuma poin yang mungkin lebih bisa ditekankan adalah ya kembali lagi ke harapan tadi dan perspektif dari rakyat, bahwasanya pemerintah at least melakukan sesuatu sih. Mungkin itunya sih. Ya entah itu implikasinya baik, implikasinya buruk, atau implikasi sama aja. Ya menurut gue sekarang tuh kita kan ada di masa-masa apa ya, masa-masa volatile banget, dimana kita sama-sama capek lah terhadap corona, kita sama-sama capek terhadap PPKM, kita capek terhadap pandemi ini yang nggak kelar-kelar kan. Nah, menurut gue apa yang dilakukan pemerintah itu ya poinnya mungkin ya bisa kita kritisi gitu, apakah itu impactful atau enggak, apakah itu beneficial apa enggak, dan lain sebagainya. Cuma poin yang mungkin lebih bisa di-highlight adalah ya at least teman-teman dari pemerintah setidaknya sudah melakukan suatu hal gitu loh, untuk memberikan gak necessarily kepastian, cuma ya harapan bahwasanya ya we actually doing something juga loh, pemerintah juga melakukan suatu hal juga loh, mungkin itu gitu. Nanti mungkin itu bisa kita bahas ya, apakah PPKM ini efektif atau enggak, ya itu urusan yang berbeda gitu. Tapi ya menurut gue yang paling penting poin harapannya sih, karena sekarang ya in desperate times menurut gue rakyat sangat butuh sebuah pegangan gitu, sebuah harapan kalau ya setidaknya walaupun mereka tidak percaya kalau pemerintah itu capable untuk menyelesaikan pandemi, pemerintah at least melakukan suatu hal, entah itu hal yang baik atau entah itu hal yang buruk gitu. Kalau dari pandangan gue gitu sih. Tapi ya kalau kayak gitu berarti optik aja dong. Tapi kayaknya emang semuanya optik aja ya kalau soal pemerintahan ini. Iya sih, kayak emang sulit sih. Cuma kalau Um, gue sih gitu sih, karena ya susah gitu buat kita ibaratnya hitam di atas putih untuk menentukan oke berhasil atau enggak, atau sesuai atau enggak sesuai. Kembali ke masing-masing pribadi aja, dan menurut gue kalau di pandangan gue, subjektif gue pribadi, ya at least sudah dilakuin sebuah hal lah, sebuah inisiatif lah. Gitu sih. tapi seru sih ngelihat misalnya pemerintahan negara-negara di mana kasus COVID berhasil ditekan, mereka ngambil
ngambil fakta bahwa kasus COVID ditekan itu sebagai legitimasi pemerintahan mereka gitu. Misalnya Cina ya kan. Cina ngambil fakta bahwa kasus COVID di sana sangat rendah sekali itu sebagai fakta yang melegitimasi ya pemerintahan Partai Komunis Cina gitu kan dibandingin sama demokrasi Amerika Serikat gitu. Maksudnya kalau kalau sedangkan Indonesia ngambil legitimasi dari harapan gitu. Oh, setidaknya pemerintah melakukan sesuatu. Ya, Oke, mungkin dari situ kita tahu seberapa buruknya cara validasi dan legitimasi di Indonesia sih. Maksudnya gue dari sisi ya mungkin kadang-kadang dari rakyat kita nggak butuh sebenarnya, cuma kita sudah menormalisasi itu, jadi akhirnya hal-hal yang berbentuk fakta dan data berbentuk ya legitimitas tadi, kalau kasusnya turun dan lain sebagainya akhirnya dikesampingkan. Ya itu mungkin nggak necessarily salah pemerintah juga, tapi salah kita juga sih, kayak gitu sih kalau diri gue. ya maksudnya bagusnya punya pemerintah otoritarian tuh salah satunya karena penanganan pandemi yang efektif kan. Nah, masalahnya kita tuh punya ah, kita udah otoritarian tapi nggak efektif juga pandemi. Jadi ya sedih sih. Nggak dapet trade off-nya, bahkan kita nggak ada di ujung frontier trade off-nya. Kita udah jelek COVID, jelek juga indeks demokrasinya. Jadi ya oke lah. Berarti ada kaitannya sama berita sebelumnya bahwa ya mungkin sebenarnya bukan regresi demokrasi tapi lebih ke perubahan ke arah otoritarian ya, yang bahkan otoritarian ini ya juga tengah-tengah otoritarian yang tidak formal. Iya, maksudnya kejahatan pemerintah otoriter tuh kalau dia inefisien gitu. Artinya dia kan ngambil legitimasi karena apa sistem sistem apa pemerintahan dari sentral tuh dianggap lebih baik daripada kalau apa sih rakyat privat melakukan halnya sendiri-sendiri gitu. Tapi kita udah kayak gitu, habis itu nggak efisien, ya kan? Ya kacau lah. Padahal pandemi itu kayak ngeliatin apa sih kondisi di mana kita bisa melegitimasi sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan lain-lain. Oke, makasih Awas sama Ojen tadi tanggapan itu. Jadi emang ya PPKM ini salah satu cerminan juga dari kondisi Indonesia yang ya kita tahu Indonesia yang kita miliki selama ini nggak pernah menjadi lebih jelas. Jadi udah begitulah Indonesia. Gue punya pendapat dong. Paling nggak Boleh. pengen nyampein pendapat terkait PPKM. Sebenarnya kan balik yang tadi ada Ojan sama Fawas bilang kan, bukan bilang sih sebenarnya, lebih ke ya akhirnya hasil diskusinya nyimpulin kalau misalnya PPKM tuh dan pemerintah tuh ya tadi apa kalau nggak salah gue dengernya optik ya, gue nggak yakin, cuman ya kalau gue pribadi gue nggak setuju sama poin itu sih. Gue setuju sama poin itu, cuman gue nggak setuju kalau misalnya itu sebagai satu hal yang apa namanya, satu hal yang dapat ditoleransi, berarti kayak gitu. Dan menurut gue kita kan nggak bisa pungkiri juga. Tadi berdasarkan hasil diskusi juga dapat disimpulkan kan, dapat dikatakan bahwa kayak efek apa kausalitas yang dilihat dari PPKM dan sebagainya itu sulit diperkirakan. Oke, menurut gue sekalipun sulit diperkirakan dan sebagainya, ya mungkin gue bukan praktisi karena itu gue punya kebebasan buat bukan kebebasan sih, gue bisa bilang hal inilah. Cuman menurut gue PPKM yang lagi dan seakan-akan kita menoleransi tindakan yang gak efisien kayak gini ya merupakan salah satu bentuk dari pemerintah yang gagal. Bukan gagal sih maksudnya, ya gak efisien, gak efektif gitu. Dan ya menurut gue merupakan satu hal yang sangat disayangkan gitu. Apabila PPKM tuh bukan merupakan satu PPKM tuh ibaratnya kalau misalnya gue lihat dari chat ya,
bisa karena biasa, biasa karena terpaksa. Kalau misalnya itu adalah semboyan landasan PPKM, menurut gue itu hal yang sangat ya ngebuat rakyatnya pupus harapan gitu. Seakan menormalisir hal yang gak ideal dan gak efektif ini. Bukannya gue bisa berpendapat kalau misalnya ada yang lebih baik dan sebagainya, atau gue tahu yang lebih baik dan sebagainya. Enggak, tapi yang jelas gue bisa bilang ya, gue nggak gue nggak setuju aja. Maksudnya, gue nggak setuju aja gitu. Kalau misalnya harusnya hal yang kayak gini tuh bukan satu hal yang optik menurut gue. Karena apabila kita lihat dari pemerintahan di luar, ada kok yang berhasil gitu. Dan kalau misalnya kita nyalahin terkait kultur dan sifatnya rakyat Indonesia, ya apa gunanya ada pemerintahan aja? Kalau misalnya ya itu yang argumen yang lu kasih gitu. Menurut gue gitu sih. Oke, thank you J. Tanggapannya. Oke, ini kayak udah mulai rame lagi ya. Oke, gimana? Mungkin teman-teman ada yang menanggapi lagi. Kalau nggak ada, oke. Mungkin karena udah jam 9.30 juga, udah 2 jam kita dari 30. Kalau udah nggak ada yang mau menanggapi lagi, mungkin gue sama ya mau berterima kasih dulu untuk antusiasmenya dalam mengikuti Berita Indonesia kali ini. Dan gue sangat merasa terapresiasi dengan ramainya tanggapan dari setiap berita tadi. Dari lu gimana ya? Ya, sama lah. Udah terwakili lah. Ya gue nggak expect bahwa akan ramai gitu. Kayak gue senang ternyata bisa memantik diskusi. Oke, jadi kalau udah nggak ada yang mau menanggapi lagi, mungkin gue stop share, lalu gue pengen foto sih. Yang mau foto untuk kenang-kenangan gue. Oke, dapet. Itu by the way Fawas bilang katanya mulai sekarang akan datang ke Berita Indonesia Pesika. Thank you ya Mas. Iya ya. Oh, Udah ya. lama nggak berjumpa. Mungkin ada teman-teman kita yang belum tahu Fawas, Butur, dan teman-teman ini datang dari mana gitu. Boleh kenalan dulu. Dari Tibet. Dari Ludruk. Dari Tibet. Kenal dengan Tibet. Oke, ini kalau gitu gue foto sekarang lah ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ada 1, 2, 3. Oke. Makasih buat teman-teman. Bentar. Boleh dukung sekali lagi nggak? Oh, ada yang mau. Oke. Berapa kali, Pak? Gue nggak tahu. Sorry. Ayo lanjut. Oke, bentar. Oke. Ada yang mau ikut foto juga? Boleh ditunggu nggak? Nah, ini cuman 9 sih di sini, bentar. Udah aman lah ya. Ya udah, makasih ya teman-teman. Udah duluan. Belum Fawas. Oh, belum. Ada yang mau foto lagi nggak? On cam lagi. Oh. Ini Andika, Bernard, Ramadan, Darendra, Nadif.
Oh, kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa sih. Oke. Habis 3 ya teman-teman. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, thank you Vi. Makasih juga Fawas, Guntur sama teman-teman dari Tiben lainnya. Jangan malas-malas kalau ada acara Pesika, silakan mampir aja. Makasih Siap-siap kawan-kawan. duluan ya, dadah. Yuk, makasih Was. Oke. Itu unexpected loh. Gak pernah Tiben datang ke kita nih. Gak pernah. Ya kecuali Fawas sih, Fawas dulu sering sih Fawas sih. Fawas doang nggak sih sering dulu? Iya, Fawas doang. Cuman itu juga pas online nih. Offline kayak beberapa kali datang dia. Oh, gue nggak pernah inget sih sebenarnya. Yang gue Waktu itu soalnya pas yang SDG datang dia. Oh, SDG datang. Yang gue Ngomongin tahu itu di feminisme aja tiba-tiba gue gak kepikiran ngomongin feminisme, dia ngomongin feminisme. ya, kalau BTW orang Tiben bentukannya beda. Kalau lo harus tahu ya. Jadi ya menurut gue ya ceplosan Ganesha itu salah satu bukti kebedaan Tiben terhadap organisasi lainnya gitu. Apalagi yang sekarang lagi dipegang sama kawan-kawan kita sekarang. Yang yakni Guntur, Iqbal, Fawas dan sebagainya. Gue MTI, jadi ya gue tahu Fawas. Jadi menurut gue ya seneng-seneng lah kawan-kawan karena nggak didatangin sama Guntur sama itu ya jarang-jarang gitu. Ya harapannya dia ikut terus ya. Amin. Datangnya pas Bilal sama ES lagi, yang bawa ya. Iya. Itu bisa kasih kesan lain tuh. Langsung naik itu namanya Bilal sama ES tuh di matanya Guntur itu. Iya. Tapi lo harus paham kalau misalnya mereka anarkis. Jadi itu bukan ini udah direkord ya, bodo amat. Stop dulu dong. Oke. Fawas nggak terlalu sih, ini Fawas Guntur sih kayaknya yang lebih itu. Iya, Guntur lebih. Tapi